Masih ingatkah kalian pada pembelajaran sebelumnya tentang cara untuk menentukan nilai limit fungsi trigonometri yang lebih efektif dan efisien? Dengan cara tersebut, kita tidak perlu menggambar grafik fungsinya atau menggunakan kalkulator. Terdapat 3 cara untuk menentukan nilai limit fungsi trigonometri yang lebih efektif dan efisien, yaitu dengan substitusi langsung, faktorisasi, dan sifat-sifat limit fungsi trigonometri. Pada pembelajaran sebelumnya, kita hanya membahas cara yang pertama, yaitu substitusi langsung. Cara substitusi langsung dapat kita gunakan untuk menentukan nilai limit fungsi trigonometri, seperti menentukan nilai dari limit dari 2 dikali sin 2x per tan x untuk x mendekati pi per 4. Kita dapat menyelesaikannya dengan menyubstitusikan pi per 4 ke variabel x pada fungsi secara langsung sebagai berikut. Sayangnya, salah satu kelemahan dari substitusi langsung ialah dapat menghasilkan nilai limit tak tentu, yaitu 0 per 0, tak hingga per tak hingga, atau tak hingga dikurangi tak hingga. Contohnya adalah limit fungsi trigonometri berikut. Apabila hasil dari cara substitusi langsung adalah nilai tak tentu, kita perlu melanjutkannya dengan cara faktorisasi atau sifat-sifat limit fungsi trigonometri. Pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas cara faktorisasi. Bagaimanakah cara menentukan nilai limit dari 1 dikurang sin x per cos kuadrat x untuk x mendekati pi per 2 tersebut, supaya menghasilkan nilai tertentu atau berupa bilangan tertentu dengan menggunakan faktorisasi? Untuk dapat menjawab pertanyaan tersebut, mari kita simak pembahasannya pada video pembelajaran ini. Terdapat 3 cara untuk menentukan nilai limit fungsi trigonometri yang lebih efektif dan efisien, tanpa harus menggambar grafik fungsinya ataupun menggunakan kalkulator, yaitu sebagai berikut. Substitusi langsung, faktorisasi, sifat-sifat limit fungsi trigonometri. Kita dapat menentukan nilai limit fungsi trigonometri dengan substitusi langsung terlebih dahulu. Namun, apabila hasil dari cara substitusi langsung adalah nilai tak tentu, kita perlu melanjutkannya dengan cara faktorisasi atau sifat-sifat limit fungsi trigonometri. Pada pembelajaran kali ini, kita akan fokus membahas cara menentukan nilai limit fungsi trigonometri dengan faktorisasi. Tentunya, kalian sudah cukup familiar dengan kata faktorisasi, bukan? Kita sering mendengar istilah faktorisasi ketika kita ingin menyederhanakan fungsi polinomial atau ketika kita ingin mencari akar-akar dari persamaan kuadrat. Faktorisasi adalah dekomposisi suatu objek, misalnya suatu bilangan, polinomial, atau matriks, menjadi suatu faktor objek lain yang ketika dikalikan bersama menghasilkan objek asalnya. Beberapa contoh dari faktorisasi adalah sebagai berikut. Bilangan 15 difaktorkan menjadi bilangan prima sebagai 3 dikali 5. Bentuk 3 dikali 5 merupakan faktorisasi dari bilangan 15. Persamaan kuadrat x kuadrat dikurangi 4 sama dengan 0. Difaktorkan menjadi x dikurang 2 dikali x ditambah 2 sama dengan 0. Bentuk x dikurang 2 dikali x ditambah 2 sama dengan 0 merupakan faktorisasi dari persamaan kuadrat x kuadrat dikurang 4 sama dengan 0. Dalam segala kasus, faktorisasi digunakan untuk memperoleh suatu produk dari objek yang lebih sederhana.
Sama seperti faktorisasi suatu bilangan atau persamaan kuadrat seperti pada contoh tadi, faktorisasi pada limit fungsi trigonometri adalah membentuk fungsi trigonometri pada limit menjadi bentuk yang lebih sederhana. Beberapa contoh dari faktorisasi pada limit fungsi trigonometri adalah sebagai berikut. Fungsi sin 2x per sin x pada limit dari sin 2x per sin x untuk x mendekati 0. Fungsi sin 2x per sin x dapat dibawa ke bentuk 2 dikali sin x dikali cos x per sin x karena identitas fungsi trigonometri sin 2x sama dengan 2 dikali sin x dikali cos x. Bentuk 2 dikali sin x dikali cos x per sin x dapat disederhanakan menjadi 2 cos x. Jadi, hasil faktorisasi fungsi sin 2x per sin x adalah 2 cos x. Fungsi trigonometri 1 dikurang 2 sin kuadrat x per cos 2x pada limit dari 1 dikurang 2 sin kuadrat x per cos 2x untuk x mendekati pi per 4. Fungsi 1 dikurang 2 sin kuadrat x per cos 2x dapat dibawa ke bentuk 1 dikurang sin 2 kuadrat x per 1 dikurang 2 sin kuadrat x karena identitas fungsi trigonometri cos 2x sama dengan 1 dikurang 2 sin kuadrat x. Bentuk 1 dikurang 2 sin kuadrat x per 1 dikurang 2 sin kuadrat x dapat disederhanakan menjadi 1. Jadi, hasil faktorisasi fungsi 1 dikurang 2 sin kuadrat x per cos 2x adalah 1. Dari kedua contoh tersebut, dapat dipahami bahwa dalam faktorisasi fungsi trigonometri, kita perlu mengingat kembali identitas dari fungsi trigonometri. Beberapa identitas trigonometri yang sering keluar dalam soal-soal limit fungsi trigonometri ialah sebagai berikut. Tabel 1, beberapa identitas fungsi trigonometri. 1. Sin kuadrat x ditambah cos kuadrat x sama dengan 1. 2. Tan kuadrat x ditambah 1 sama dengan sekant kuadrat x. 3. Kotangen kuadrat x ditambah 1 sama dengan kosekant kuadrat x. 4. Sin 2x sama dengan 2 dikali sin x dikali cos x. 5. Cos 2x sama dengan 1 dikurang 2 sin kuadrat x. 6. Cos 2x sama dengan 2 cos kuadrat x dikurang 1. 7. Cos 2x sama dengan cos kuadrat x dikurang sin kuadrat x. 8. Tan 2x sama dengan 2 tan x per 1 dikurang tan kuadrat x. Selanjutnya, akan diberikan beberapa contoh soal dalam menentukan nilai limit fungsi trigonometri dengan faktorisasi. Contoh soal 1. Diberikan limit fungsi trigonometri, yaitu limit sin 2x per sin x untuk x mendekati 0. Tentukanlah nilai limit fungsi trigonometri tersebut. Untuk menentukan nilai limit fungsi trigonometri tersebut, kita akan melakukan substitusi langsung terlebih dahulu sebagai berikut. Substitusikan 0 ke variabel x pada fungsi sin 2x per sin x, sehingga diperoleh sin 2 dikali 0 per sin 0, sama dengan sin 0 per sin 0. Diketahui bahwa sin 0 sama dengan 0, sehingga diperoleh 0 per 0. Dengan menggunakan substitusi langsung, diperoleh nilai bentuk tak tentu 0 per 0. Oleh karena itu, kita perlu menggunakan faktorisasi supaya mendapatkan hasil yang tentu sebagai berikut. Berdasarkan identitas fungsi trigonometri, sin 2x
dibawa ke bentuk sin 2x sama dengan 2 dikali sin x dikali cos x. Sin x pada pembilang dan penyebut dapat saling membagi atau menghilangkan, sehingga diperoleh limit dari 2 dikali cos x untuk x mendekati 0. Selanjutnya, lakukan substitusi langsung kembali sehingga menjadi 2 dikali cos 0. Nilai cos 0 adalah 1, sehingga diperoleh 2 dikali 1. Hasilnya sama dengan 2. Jadi, diperoleh nilai limit sin 2x per sin x untuk x mendekati 0 adalah 2. Nilai yang diperoleh merupakan bentuk tertentu karena berupa suatu bilangan tertentu. Dari contoh tersebut, kalian tentunya sudah memahami alasan perlunya melakukan penentuan nilai limit dengan faktorisasi apabila ditemukan nilai bentuk tak tentu pada substitusi langsung. Hal itu dilakukan supaya diperoleh nilai limit dalam bentuk tertentu. Contoh soal 2. Diberikan limit fungsi trigonometri, yaitu limit dari 1 dikurang sin x per 1 dikurang sin kuadrat x untuk x mendekati pi per 2. Untuk menentukan nilai limit dari fungsi trigonometri tersebut, kita akan melakukan substitusi langsung terlebih dahulu sebagai berikut. Substitusikan pi per 2 ke variabel x pada fungsi sehingga diperoleh 1 dikurang sin pi per 2 per 1 dikurang sin kuadrat pi per 2. Diketahui bahwa sin pi per 2 sama dengan 1, sehingga diperoleh 1 dikurang 1 per 1 dikurang 1 kuadrat. Hasilnya sama dengan 0 per 0. Dengan menggunakan substitusi langsung, diperoleh nilai bentuk tak tentu 0 per 0. Oleh karena itu, kita perlu menggunakan cara faktorisasi supaya mendapatkan hasil yang tentu sebagai berikut. 1 dikurang sin kuadrat x dapat difaktorkan seperti pemfaktoran persamaan kuadrat, sehingga menjadi 1 dikurang sin x dikali 1 ditambah sin x. 1 dikurang sin x pada pembilang dan penyebut dapat saling membagi atau menghilangkan, sehingga diperoleh limit dari 1 per 1 ditambah sin x untuk x mendekati pi per 2. Selanjutnya, lakukan substitusi langsung kembali, sehingga menjadi 1 per 1 ditambah sin pi per 2. Nilai dari sin pi per 2 sama dengan 1, sehingga diperoleh 1 per 1 ditambah 1. Hasilnya sama dengan 1 per 2. Jadi, diperoleh nilai limit 1 dikurang sin x per 1 dikurang sin kuadrat x untuk x mendekati pi per 2 adalah 1 per 2. Nilai yang diperoleh adalah bentuk tertentu karena berupa suatu bilangan tertentu. Berdasarkan dua contoh tersebut, kita tentunya dapat menyelesaikan permasalahan di awal, yaitu menentukan nilai limit dari 1 dikurang sin x per cos kuadrat x untuk x mendekati pi per 2. Di awal penyelesaian, telah dilakukan substitusi langsung dan diperoleh nilai bentuk tak tentu 0 per 0, sehingga kita akan melanjutkannya dengan faktorisasi sebagai berikut. Cos kuadrat x dibawa ke bentuk 1 dikurang sin kuadrat x berdasarkan identitas fungsi trigonometri. Selanjutnya, bentuk 1 dikurang sin kuadrat x dapat difaktorkan seperti pemfaktoran persamaan kuadrat, sehingga menjadi 1 dikurang sin x dikali 1 ditambah sin x. 1 dikurang sin x pada pembilang dan penyebut dapat saling membagi atau menghilangkan, sehingga diperoleh limit dari 1 per 1 ditambah sin x untuk x mendekati pi per 2.
Selanjutnya, lakukan substitusi langsung kembali sehingga menjadi 1 per 1 ditambah sin pi per 2. Sin pi per 2 sama dengan 1, sehingga didapatkan 1 per 1 ditambah 1. Hasilnya sama dengan 1 per 2. Jadi, diperoleh nilai limit 1 dikurangi sin x per cos kuadrat x untuk x mendekati pi per 2 adalah 1 per 2. Jika kita perhatikan kembali pada dua contoh dan pembahasan permasalahan di awal, nilai limit dapat menjadi nilai tertentu setelah dilakukan faktorisasi karena ada pembagian antara pembilang dan penyebut pada fungsinya. Lebih lanjut, jika kita perhatikan kembali, faktor yang dibagi atau dihilangkan tersebut adalah yang membuat penyebutnya bernilai 0. Pada contoh soal 1, pembilang dan penyebut mempunyai faktor sin x yang saling membagi atau menghilangkan. Faktor sin x tersebut menyebabkan penyebutnya bernilai 0 setelah kita melakukan substitusi ke 0 variabel x secara langsung sehingga menjadi sin 0 sama dengan 0. Pada contoh soal 2, pembilang dan penyebut mempunyai faktor 1 dikurang sin x yang saling membagi atau menghilangkan. Faktor 1 dikurang sin x tersebut menyebabkan penyebutnya bernilai 0 setelah kita melakukan substitusi pi per 2 ke variabel x secara langsung, sehingga menjadi 1 dikurang sin pi per 2 sama dengan 1 dikurang sin x sama dengan 0. Pada permasalahan di awal, pembilang dan penyebut mempunyai faktor 1 dikurang sin x yang saling membagi atau menghilangkan. Faktor 1 dikurang sin x tersebut menyebabkan penyebutnya bernilai 0 setelah kita melakukan substitusi pi per 2 ke variabel x secara langsung, sehingga menjadi 1 dikurang sin pi per 2 sama dengan 1 dikurang 1 sama dengan 0. Dengan demikian, dapat kita simpulkan bahwa cara faktorisasi dapat digunakan untuk menentukan nilai limit dari fx per gx untuk x mendekati c apabila fungsi fx dan fungsi gx mempunyai faktor yang sama dan faktor tersebut membuat penyebutnya bernilai 0. Apabila fungsi fx dan fungsi gx tidak mempunyai faktor yang sama, cara faktorisasi ini tidak dapat dilakukan. Perhatikan contoh berikut. Limit dari 2x pangkat 2 per sin x dikali tan x untuk x mendekati 0. Apabila nilai limit tersebut disubstitusikan secara langsung, akan diperoleh bentuk tak tentu 0 per 0. Karena mempunyai nilai limit tak tentu, kita akan mencoba dengan cara faktorisasi. Namun, kita tidak dapat mengubah fungsi 2x pangkat 2 per sin x dikali tan x menjadi bentuk yang lebih sederhana, karena pembilang dan penyebutnya tidak mempunyai faktor yang sama. Bagaimana cara untuk menyelesaikan limit tersebut jika kita tidak dapat menggunakan faktorisasi? Jawabannya adalah menggunakan sifat-sifat limit fungsi trigonometri yang akan kita bahas pada pembelajaran selanjutnya. Poin-poin penting pada pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut. Pertama, salah satu cara untuk menentukan nilai limit fungsi trigonometri yang lebih efektif dan efisien adalah menggunakan cara faktorisasi. Kedua, faktorisasi adalah dekomposisi suatu objek, misalnya suatu bilangan, polinomial, atau matriks, menjadi suatu faktor objek lain yang ketika dikalikan bersama menghasilkan objek asalnya. Ketiga, cara faktorisasi dapat digunakan untuk menentukan nilai limit dari fx per gx untuk x mendekati c, apabila fungsi fx dan fungsi gx mempunyai faktor yang sama dan faktor tersebut membuat penyebutnya bernilai 0. Keempat,
Jika fungsi fx dan fungsi gx tidak mempunyai faktor yang sama, cara faktorisasi tidak dapat dilakukan.